Pradiati dengan NIM 234162572010 dan saya Sotima dengan NIM 23416257201068 dari SI23A ingin membuat video mengenai konfigurasi jaringan internet dan sharing file serta sharing printer kepada klien. Cekidot. Di sini ada sambungan LAN dari switch untuk ke router, klien, dan server. Nah, untuk di router sendiri itu ada sambungan kabel LAN untuk ke WAN, untuk nyambungin internetnya itu, terus yang satunya itu kabel LAN untuk ke switch. Lalu kita masuk ke TP-Link. Di sini kita tinggal memasukkan username dan password, di mana username passwordnya itu ada di belakang router itu sendiri, dan biasanya username passwordnya itu sama semua, itu admin dan passwordnya juga admin. Nah, kita cek di status kita dapat default gateway apa. Di sini kebetulan di sini saya dapat gateway 172.17.01. Lalu kita masuk ke quick setup. Terus kita lanjut terus dan kita pakai status IP. Di quick setup kita bisa atur IP address yang kita mau. Terus di subnet max itu isinya 255.255.255.0 atau 255.255.00. Nah, default gateway ini yang kita dapetin di awal tadi. Terus kalau primary DNS itu udah pasti 8888. Kalau secondary DNS itu kan opsional, jadi boleh diisi boleh enggak. Kalau mau diisi itu 8844. Nah, di sini kita bisa setting nama wireless kita buat nanti terhubung ke device lain itu apa aja, dan mengganti password wifi itu sendiri. Nah, kalau udah disetting semuanya dan dirasa sudah selesai, kita boleh save langsung aja. Nah, buat mastiin kalau misalnya settingan kita itu benar dan berhasil, kita bisa cek di YouTube atau buka atau browser apapun itu apakah keluar hasilnya atau tidak. Nah, lanjut kita bikin settingan untuk share file. Di sini kita tinggal buka aja control panel terus program and features. Nah, di sini di program and features ini kita cuma mau mastiin SMB kita tuh udah nyala atau belum. Lanjut di network and internet ini kita masuk ke network and sharing center. Nah, di sini tuh kita cuma mau mastiin password sharing kita itu udah mati atau belum. Dan punya kita itu ternyata udah mati ya, teman-teman. Lanjut, kita balik lagi ke control panel, terus kita cek firewall, apakah firewall kita udah mati atau belum. Firewall di sini harus mati ya, biar bisa sharing file ke device lain atau ke device klien. Oke, semuanya udah. Terus lanjut kita bikin akun aja di sini buat akun kliennya itu sendiri atau akun buat nanti biar kita bisa sharing. Nah, lanjut kita bikin akun lokal. Kita masuk pakai bikin akun baru pakai akun lokal, nggak usah pakai akun Microsoft biar gak ribet. Nah, bikin akun lokal ini gampang, tinggal masukin username sama password aja. Terus passwordnya yang simpel aja biar kita bisa inget terus passwordnya. Nah, kita juga bikin pertanyaan kalau misalnya nanti kita lupa sama password yang kita buat. Lanjut sekarang kita pastiin apakah laptop kita udah punya driver buat nyambungin ke printer itu atau driver printer itu sendiri. Nah, printer yang kita gunakan itu adalah printer Epson L360 series. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya kita udah punya driver printer L360 series itu. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke folder buat bikin file atau folder sharing di laptop kita, dimana kita itu adalah sebagai administrator. Jadi kita bikin file untuk yang bisa diakses oleh semua orang, oleh klien ataupun oleh admin.
saja. Lanjut kita bikin folder all ini bisa diakses sama semua orang dengan cara masuk ke sharing, terus share, terus kita cari di situ everyone, ada everyone, terus di add aja. Setelah itu nah kita langsung add aja everyone di sini. Everyone ini kita kasih akses buat bisa edit sama baca. Lanjut di file admin ini hanya ada kita sebagai administrator, di mana kita adminnya hanya admin saja yang bisa masuk ke sini atau kita sebagai administrator. Jadi kita cek. Nah, lanjut kita ke file client. Di sini file client itu harus kita masukin kayak file all. Di sini masukin aja nama akun klien kita atau file klien kita. Kita masukin, kita buat akses dia bisa baca dan lihat. Nah, di sini kita mau pastiin dulu IP address yang ada di administrator kita buat masuk nanti di device client. Nah, kita udah dapat IP addressnya. Sekarang kita masuk di device client. Kita lanjut masuk ke Windows Credential. Di Windows Credential ini kita masukin network location yang dimana tadi kita udah lihat di awal kalau misalnya network location kita itu yang 192.168.0.101 atau IP address di administrator. Terus masukin juga your credential atau akun yang tadi udah kita buat di awal. Lanjut kita pastiin bahwa device client itu mempunyai settingan yang sama sama settingan di administrator, mulai dari firewall, SMB-nya harus nyala, dan lain-lain sebagainya. Lanjut kita masukin alamat yang tadi kita dapat atau IP address kita. Nah, di sini kita udah berhasil masuk ke file sharing atau folder sharing yang udah kita buat tadi. Nah, Epson L360 series ini kita pencet aja, habis itu kita masuk ke folder all. Apakah kita sebagai klien itu bisa buka folder all? Ternyata di sini bisa. Terus folder kita sendiri itu bisa kita akses. Terus kita langsung coba buat print aja dari folder yang udah kita buat. Di sini kita coba buat print. Oke, di sini kita lihat dulu apakah kita udah berhasil print lewat laptop klien atau tidak. Kalau dapat di print artinya kita berhasil buat ngelakuin file sharing maupun printer sharing melalui device klien. Dan kita berhasil print lewat device klien. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.